Ya kayaknya panjang nih doanya. Katanya dari olahraga, Ibu Rindi dari Sako berapa? Bu, tadi tadi nggak ini jawab. Jadi Bu Apa? belum jawab. Jadi Linda belum ini Bu, belum konfirmasi lagi. Oke. Padahal Bukan. pengen ikut dari PJOK. Ya tidak apa-apa sih kalau dia cukup. Katanya dari olahraga, Ibu Rindi dari Sako berapa? Nah, ini Bu, tadi dari Rindi tadi nggak ini jawab. Jadi apa? belum jawab. Jadi Linda belum ini Bu, di sini Rindi langsung belum tanya sama konfirmasi ketua lagi. KKG-nya aja Bu ya. Oke. Padahal Bukan. Pak pengen Firdaus. ikut dari PJOK. Halo Pak Tidak Firdaus. apa-apa sih kalau dia cukup. Katanya dari olahraga, Ibu Rindi dari Sako berapa? Oh, ketuanya Sako Pak Fir ya? Dari Rindi tadi nggak ini jawab. tahun kemarin. Jadi belum jawab. Jadi Linda belum Kapan kamu ini Bu, pembentukan belum rencananya? belum konfirmasi lagi. aja Bu ya. Oke. Padahal Nggak boleh belum Pak tahu. Firdaus, dari Dia juga soalnya sah. Kalau Pak Nggak Firdaus apa-apa bukan sih kalau dia anggota cukup. KKG kemarin, bukan pengurus intinya. Oh, jadi apa Rindi kemarin? Kemarin itu kan yang jadi pengurus karena kan Rindi ASNP 3K-nya kan baru tahun kemarin. Jadi yang pengurus kemarin itu harus yang sudah ASN. Jadi anggota. Oh, kayak itu. Jadi bukan pengurus inti ya. Iya, Ini si Butet. Ayo Butet keluar Ted. Ya Bun, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Berapa tadi bawa dari Kaledoni? Tadi kan sudah ngomong sama Ibu Rindi Bu, untuk yang Jimit ini dikasih ke link SP atau ke grup anggota KKG-nya. Kata Ibu Rindi tadi, berapa jumlah anggota KKG-nya? Banyak kalau nak di grup KKG Ya, anggota KKG. sekarang kan dikit, di share lah. Oh, boleh ya Bun? Masuk. Boleh. Ayo. Oke, siap, kita share Bun. Iya. Pak Ran ini yang dari SD-nya Ibu Ledi bukan? Assalamualaikum Pak Ran. SD 111 itu Bu. Berapa? 113 Sako? 111. Oh, 111. Yang kemarin dari Bu Ledi bukan? Saya Bun dari Bu Ledi Bu. Oh, Pak Febri. Oke. Ya, ada semua ya. Baik. Kita tunggu dulu ya, baru 36. Mungkin masih sholat itu masih ada suara yang berjamaah ya. Rindi dekat ini ya, dekat masjid rumahnya ya? Iya Bu. Oke. Ini juga bagus. Halo? Pak Mumin gimana, kita siap lanjut? Oke, lanjutkan. Ya, mari Bu Linda. Ibu Rohatun mohon izin untuk ini ya present share screen. Ini emang share screen atau gimana nih? Sudah siap ya. Iya. Siapa itu? Oke, yang share screen siapa ini? Ibu Rohatun. Ibu Rohatun. Ibu Rohatun mungkin. Oke. Dimulai ya Bun? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Koordinator Pengawas Pembina Kota Palembang, Ibu Haza Nur Maherawati MM. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil K3S Kota Palembang, Bapak Mukmin SPDMM. Kemudian yang kami hormati Ketua KKG Kecamatan Pelaju Ibu Yuliana SPD, Ketua KKG Kecamatan Kaledoni Ibu Dewi Hilda Murni Lubis SPD, dan Ketua KKG Kecamatan Sako Bapak Firdaus SPD. Kemudian yang juga menjadi bintang tamu kita adalah Ketua KKG PJOK Kecamatan Pelaju, yaitu Bapak Andri Wijaya. Dan yang paling membanggakan, guru-guru hebat Kecamatan Kaledoni, Pelaju, dan Sako yang merupakan penggerak komunitas belajar KKG antar kecamatan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita bisa bertatap maya
pada kegiatan kita, yaitu penyamaan persepsi dalam pengelolaan kinerja dan program kerja KKG ataupun komunitas belajar antar satuan pendidikan, antar luar satuan pendidikan maupun secara online. Baiklah Bapak Ibu, berikut ini saya akan membacakan kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan. Marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita selanjutnya yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan ditampilkan oleh KKG Kecamatan Sako. Kepada Kecamatan Sako disilakan. Terima kasih kepada KKG dari Kecamatan Sako. Acara kita selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak pengurus KKG dari Kalidoni. Karena di Kalidoni ini yang hadir kabarnya ibu yang perempuan semua, jadi kita wakilkan saja kepada Pak Irsyadi untuk memimpin doa. Kepada Pak Irsyadi, disilakan berdoa menurut agama saja, nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih. Suara saya masuk ya. Bapak Ibu, untuk memulai acara malam ini, ada baiknya kita berdoa sehingga kelancaran dalam pelaksanaan malam ini dan mendapatkan hasil dan pemahaman atau ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, saya pimpin, silakan mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada Pak Irsyadi. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pada malam hari ini dan kegiatan hari ini bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi komunitas belajar kita, baik di dalam maupun di luar sekolah. Acara kita selanjutnya yaitu presentasi atau pemaparan ataupun laporan dari Ketua KKG tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan atau pada tahun 2024. Untuk yang pertama kami minta untuk selama ini saya berikan durasinya
maksimal 10 menit, kalau lebih pendek lebih bagus jadi 5 menit, kalau bisa 5 menit ya cukup 5 menit. Dimulai dari kecamatan mana dulu nih? Yuk, raise hand nih yang mau to be the first. Oke, Pak Irsyadi dari Kecamatan Pelaju. Jadi kita ambil Pak Irsyadi yang pertama. Disilakan Pak Irsyadi. Mewakili Ibu Yuliana ya, jadi Bapak Ibu Ketua KKG kami masa bakti 2024-2027 adalah Ibu Yuliana SPD yang sedang ada juga di sini, tetapi beliau sedang ada tugas. Jadi beliau merekomendasikan kepada Pak Irsyadi sebagai sekretaris untuk memaparkan program kerja dan visi misi KKG Kecamatan Pelaju tahun 2024. Silakan Pak Irsyadi. Oke, terima kasih Ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, pada Ibu Pengawas Ibu Nurma, kepada Ketua KKG Kalidoni Pelaju Sako, mohon izin ya. Jadi akan memaparkan visi misi sudah itu program kerja selama 1 tahun yang sudah kami buat. Bapak Ibu, sekedar info bahwa kami baru pergantian pengurus ya, yang masa baktinya dari 2024 sampai 2027. Saya diberikan mandat untuk menyampaikan karena Ibu Yuliana sebagai ketua yang terpilih itu sedang ada kegiatan tapi hadir di sini seperti kata Ibu Linda tadi. Wakil ketuanya adalah Ibu Linda sendiri dan saya adalah sekretaris. Ini sekedar info Bapak Ibu, kami sudah susun rencana visi misi, sudah gimit berapa kali ya, walaupun belum ada kesempatan bertemu langsung, tapi sinergi kita kan dampak dari corona membuat kita bisa melaksanakan tanpa harus bertemu ya, salah satunya dengan Google Meet atau Zoom. Izin Ibu Nurma, saya akan share screen. Bentar. Apakah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil Pak. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini adalah visi misi yang sudah kami susun ya di Kecamatan Pelaju masa bakti 2024 sampai 2027. Visinya adalah mewujudkan komunitas belajar yang bersinergi, inovatif, solidaritas, dan adaptif. Kami singkat BISA, sehingga nanti kami selalu akan ada jargonnya. Bapak Ibu meneriakan BISA. BISA itu singkatan dari integrasi, berintegritas, inovatif, solidaritas, dan adaptif. Misinya kami buat adalah 6. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman guru tentang kepegawaian dan profesionalitas. Yang kedua, menjadikan komunitas sebagai wadah inspirasi inovasi dalam menciptakan program yang unggul. Yang ketiga, mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka. Yang empat, meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi informasi. Yang kelima, meningkatkan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid dan ramah anak. Yang keenam, mewujudkan pengelolaan kinerja yang dengan berbagi praktik baik. Nah, adapun dari visi kami turunkan menjadi tujuan. Nah, nanti tujuan ini akan dijadikan program kerja yang sudah kami susun juga. Tujuan dari misi tadi, yang pertama meningkatkan pemahaman guru tentang kepegawaian dan profesionalitas. Adapun wujudnya menyiapkan pelatihan dan sumber daya
untuk meningkatkan pemahaman guru terkait aturan kepegawaian. B. Membuat program pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan guru. Untuk yang kedua, menjadikan komunitas sebagai wadah inspirasi inovasi. Yang pertama, A. Mendorong kolaborasi antara guru dan pembelajaran dari praktik baik. B. Mengadakan forum atau kegiatan yang memfasilitasi pertukaran ide dan inovasi. Misi kami yang ketiga, mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka. Tujuan yang pertama adalah menetapkan strategi untuk menyelaraskan metode pembelajaran dengan prinsip kurikulum merdeka. B. Memantau dan mengevaluasi implementasi kurikulum secara berkala. 4. Meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi informasi. Yang pertama adalah tujuannya menyelenggarakan pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi guru. B. Memperkenalkan sumber daya digital yang mendukung proses pembelajaran. Yang kelima, misinya adalah meningkatkan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid dan ramah anak. Tujuannya adalah mengembangkan metode pembelajaran yang mendukung kebutuhan dan gaya belajar beragam siswa. Yang kedua atau B, memastikan lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan mendukung perkembangan holistik siswa. Misi yang keenam, mewujudkan pengelolaan kinerja yang dengan berbagi praktik baik. A. Membangun platform atau sistem untuk berbagi praktik baik di antara guru. B. Menetapkan proses evaluasi kinerja yang adil dan transparan. Adapun program kerja yang kami susun dari misi ini, izin Bapak Ibu tampil Bapak Ibu ya masih ya? Sudah. Masih Ya, Tampil Pak. terlihat jelas. Oke. Program kerja tahun 2024 ini yang pertama adalah pembentukan pengurus sudah terlaksana di tanggal 5 Januari 2024. Ya, PJ-nya adalah Ibu Linda di SD 226 Palembang. Sudah itu sudah melaksanakan rapat penyusunan visi misi ADART dan program kerja. Ini secara daring dan dirampungkan ada beberapa guru secara luring ya di tanggal 9 Januari 2024. Sudah itu menunggu kapan pengukuhan KKG Pelaju. Selanjutnya berbagi praktik baik dan sharing and learning ya. Ini tujuan ini program yang salah satunya kami coba untuk sekaligus menjalankan program sekaligus membantu guru-guru untuk berbagi praktik baik yang bagi yang mau berpraktik baik sebagai narasumber, dan mungkin insya Allah kami terbitkan sertifikatnya dan bisa menunjang guru itu dalam pengelolaan kinerja. Bagi anggota dan mungkin halayak ramai ini akan menjadi tambahan sertifikat nantinya. Ini kami canangkan rutin tiap 2 minggu sekali, yaitu minggu kedua atau minggu keempat setiap bulannya. Selanjutnya adalah pelatihan P5, baik ini secara daring maupun secara luring, sehingga pemahaman tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Kecamatan Pelaju itu setidaknya hampir setara, sehingga apa yang dikeluhkan oleh guru-guru tentang proyek itu mereka atau tidak paham tentang proyek atau P5 bisa diakomodasi oleh KKG Pelaju. Selanjutnya pelatihan media pembelajaran. Yang kita ketahui banyak Bapak Ibu ya pelatihan yang perlu didapatkan oleh guru sebagai modal dalam proses pembelajaran yang sesuai zamannya, yaitu salah satu dengan media pembelajaran. Ini mungkin minggu keempat bulan Februari untuk perencanaan awal dan selanjutnya akan berkala. Sudah itu ada halal bihalal ini untuk setelah Lebaran, yaitu nah ini materi transisi guru SD SMP ke SD. Perlu Bapak Ibu ketahui ada beberapa guru dari SMP diterima P3K di SD. Kami menyadari itu dan memahami
kebutuhan dari guru-guru yang ditempatkan di SD dari SMP. Sehingga mereka perlu tahu bahwa banyak perbedaan, sudah itu adaptasi yang harus mereka lakukan, sehingga ini dicoba diakomodasi oleh KKG, alokasinya mungkin di bulan April. Selanjutnya ada beberapa kali roadshow Bapak Ibu. Roadshow ini adalah kegiatan pengurus KKG ke sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan tentang pembelajaran, tentang pembuatan visi misi sekolah, tentang ini intinya yang mau membangun sekolahnya baik dari sisi administrasi, program dan yang lain-lain. Jadi ini rencananya akan dilakukan berapa kali roadshow, 3 kali atau 4 kali Bapak Ibu. Tujuannya untuk itu. Selanjutnya penyusunan perangkat ajar ya, itu di bulan Juli karena masuk tahun ajaran baru. Mungkin ada yang masuk tahun ketiga IKM-nya, mungkin ada masuk tahun kedua IKM-nya. Itu kami coba untuk akomodasi. Selanjutnya ada pelatihan pemanfaatan AI, lagi-lagi tentang IT Bapak Ibu. Tidak memungkiri memang zamannya sudah menggunakan AI. Yang ke-14 masih roadshow, lanjut yang ke-15 lomba HUT RI di bulan Agustus. Ya, ini baik siswa maupun guru, kami mencoba melakukan lomba-lomba yang memberikan motivasi atau semangat dalam pembelajaran di Kecamatan Pelaju. Selanjutnya mungkin ada ini agenda mencoba ya, mungkin terlaksana atau tidak. Yang jelas ada kami masukkan studi tiru ke komunitas lain ya. Ibu Yuliana sebagai PJ-nya mencoba untuk ke Pulau Jawa, ke Magetan. Karena ada linknya ke sana, apa yang bisa yang kami pelajari nanti kami sebarkan di KKG. Selanjutnya yang 17 bulan bahasa ya. Kita sudah sekali melakukan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu di bulan Oktober. Kalau kemarin itu kesannya masih adaptasi. Nah, mungkin tahun ini kami mencoba untuk lebih mendalami lagi dan serius, serta mencoba untuk mensosialisasikan. Kalau nggak salah itu di tahun ajaran nanti ada yang namanya Mapel Mulok Bahasa Palembang ya. Mungkin sudah dilaksanakan di tahun ajaran di depan ya. Yang terakhir adalah mempersiapkan kegiatan-kegiatan HGN seperti apakah itu webinar, apakah itu lomba di bulan November. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Program dari visi misi ya, tujuan diturunkan ke tujuan, diturunkan ke program kerja KKG Kecamatan Pelaju. Jadi sekedar info Bapak Ibu, untuk Kecamatan Pelaju itu ada jargonnya daripada visi misi yang telah kami buat ya. Jadi kalau diteriakan KKG Pelaju, langsung diteriakan berintegritas, inovatif, solidaritas dan adaptif. KKG Pelaju bisa. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih raise hand-nya. Terima kasih. Alhamdulillah tadi sudah ada presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Irsyadi dari Kecamatan Pelaju tentang prokernya, dan kita akan lanjutkan kita lanjutkan dulu presentasi, nanti akan ada sesi tanya jawabnya ya. Baiklah, kita lanjutkan dari kecamatan yang mana ini yang udah siap? Kalidoni deh. Oke, siap Kalidoni. Silakan Kalidoni. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat dan juga Ibu Nurmah. Bunda,
sebelumnya saya sebagai Ketua KKG Kalidoni itu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena untuk program kerja itu kami masih menggunakan yang kemarin tahun Iya, coba dibuka 2023. dulu itunya. Oke, boleh di-share screen Bunda? Buka dulu kamera Ibu. Oke. Kameranya masih tertutup Ibu Dewi. Oh iya, bentar Bunda. Suka hilang-hilangan sinyalnya nih Bunda. Itu dia Oke. harus dibeli tuh. Oke. Jadi kebenaran kemarin Ketua KKG-nya itu meninggal dunia pada bulan 5 atau 4 2022. Jadi jadi sempat vakum Bunda, itu hampir setengah tahun lebih, mungkin sampai sekarang itu belum ada gerakan-gerakan dari KKG Kalidoni. Nanti insya Allah Sabtu depan atau dalam minggu ini kami berencana untuk membentuk kepengurusan yang baru dengan anggota yang baru dan juga program serta visi misi yang baru. Seperti itu Bunda rencananya. Jadi untuk program kerja itu masih yang lama, masih yang punya Ibu almarhumah. Jadi ini bisa masih saya share screen atau bagaimana Bunda? Ya, untuk itu bisa dilihat nanti kan bahan kajian ya, bahan kajian di waktu rapat ya. Jadi saya perlu juga melihat apa yang sudah mungkin sepintas kilas kita tahu apa yang sudah dilakukan. Karena nantinya di komunitas ini kan ada evaluasi, refleksi begitu ya, mana yang masih bisa dilanjutkan, mana yang tidak perlu lagi kita lakukan. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, siap Bunda. Izin share screen Bunda. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bunda Nurma dan Bapak Ibu guru hebat. Ini merupakan penyusunan program kerja komunitas belajar Kalidoni, Kecamatan Kalidoni. Jadi di sini masih nama saya karena kebenaran kemarin pada saat itu Pak Zul meminta program kerja. Jadi kami membuat seperti ini. Jadi refleksi awal itu ada kondisi awal atau kondisi umum komunitas. Kelompok kerja Kecamatan Kalidoni itu berjumlah sebanyak 38 sekolah yang terdiri dari swasta dan negeri. Kondisi awal ini masih merintis, belum begitu aktif. Aktif itu hanya pada kegiatan tertentu saja. Untuk yang kedua, keaktifan komunitas, beberapa komunitas sudah berjalan seperti O2SN dan juga FLS2N di tingkat kecamatan. Selain itu dalam KKG Kalidoni itu ada kendala-kendala yang sering terjadi yaitu seperti pendanaan dan juga uang kas, itu belum berjalan sepenuhnya Bunda. Terus kompetensi anggota komunitas itu juga masih itu sudah mendukung kegiatan, sudah memiliki motivasi serta berperan aktif pada kemajuan KKG di Kecamatan Kalidoni. Untuk perencanaannya kemarin dibuat kompetensi yang dibutuhkan anggota komunitas dalam menunjang tugas itu dibutuhkan anggota komunitas yang memiliki kompetensi pedagogik dan profesional, memiliki wawasan yang luas, memiliki semangat kerja atau etos kerja yang tinggi untuk kemajuan kelompok kerja guru di Kecamatan Kalidoni. Materi yang dibutuhkan dalam menunjang tugas itu yang pertama, komponen kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila, implementasi kurikulum merdeka, kegiatan P5 pembelajaran berdiferensiasi dan juga model media pembelajaran yang inovatif. Ini rencana kerja komunitas itu satu penyusunan administrasi ini diambil pada tahun kemarin 2023 Bunda. Satu penyusunan administrasi pembelajaran dengan tujuan itu meningkatkan pemahaman guru dalam melengkapi administrasi pembelajaran kurikulum merdeka seperti CP, ATP, dan juga modul ajar serta modul P5. Pihak yang terkait itu pengawas, guru kelas 1 dan 4, serta guru kelas 1 dan 4 di Kecamatan Kalidoni. Yaitu dilakukan pada bulan Juli. Untuk Agustus itu penyelenggaraan lomba memperingati HUT RI. Diikuti di pihak yang terlibat itu K3S dan guru SD Negeri Swasta dan Kalidoni itu direncanakan pada bulan Agustus kemarin. Yang ketiga, penyusunan naskah PTS Ganjil menyamakan persepsi jumlah format soal PTS Ganjil di Kecamatan Kalidoni. Itu September 2023. Untuk yang keempat, itu seminar anti bullying dan menciptakan sekolah ramah anak.
dengan narasumber atau ya pihak yang terlibat, pengawas, K3S, aparat keamanan, Kamtibnas atau Babinsa, SD Negeri Kecamatan Swasta dan Negeri Kecamatan Kalidoni. Itu diselenggarakan Oktober 2023. Yang kelima itu pada bulan November juga penyusunan soal sumatif dan pas ganjil 2023-2024 dengan tujuan menyamakan persepsi jumlah dan format soal sumatif atau pas ganjil di Kecamatan Kalidoni. Untuk bulan Januari, pertemuan rutin KKG pengurus anggota KKG Kecamatan Kalidoni. Di sini yang akan kami ganti Bunda untuk pembentukan pengurus baru. Menjalin silaturahmi, berbagi praktik baik dan kegiatan mengenai praktik baik mengenai kegiatan pembelajaran. Pada bulan Februari, penyusunan naskah PTS genap. Menyamakan persepsi jumlah format soal PTS genap di Kecamatan Kalidoni. Pada bulan April, penyusunan naskah ujian sekolah, menyamakan persepsi format ujian sekolah untuk yang berbasis AKM untuk kelas 6. Dan terakhir itu pada bulan Mei, pembuatan penyusunan soal sumatif akhir atau 4 semester genap untuk kelas 1 sampai 5, meningkatkan dan menyamakan persepsi mengenai bentuk soal, kisi-kisi dan juga jumlah. Itu saja Bunda untuk program kerja dari Kalidoni. Masih banyak kekurangan dan juga butuh masukan dari Bunda dan guru-guru hebat lain. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan KKG Kalidoni bisa maju seperti Kecamatan Kalidoni. Terima kasih Bunda. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Keren Ini ya, bisa stop sharing ya Bun? Oke, terima kasih Bunda atas presentasinya. Kita akan lanjutkan dari Kecamatan Sako, Bapak Firdaus, disilakan. Halo, Link absennya Sako ya? Suaranya kalau di-unmute. Siapa nih yang tampil? Pak Pir? Suaranya masih termute, Pak. Suaranya Pak Firdaus masih termute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu Nurma, Bunda Ya, yang lanjut terhormat, Pak Pir. dan beserta Dewan Guru KKG Kecamatan Sako Kalidoni dan Pelaju. Ini adalah rencana kerja yang sudah kami rancang setahun yang lalu. Tapi di sini maaf Bu ya, karena kami sini masa ininya sudah habis Bu, bulan berapa? Desember kemarin. Jadi tapi untuk ini tetap kami buat perencanaannya yang sudah kami jalani. Di sini ketuanya saya sendiri, wakilnya Ibu Sari Fatmawati, sekretaris Ibu Penensia dan Widuri Deasari. Program yang sudah kami buat yaitu yang pertama ya, tahun 2023 ini kegiatan awal tahun ajaran melakukan pembinaan dan penyampaian program kerja dan rencana anggaran ajaran pihak terlibat pengawas K3S dan SD Negeri Swasta Kecamatan Sako Juli 2023. Kemudian yang kedua, pelatihan implementasi kurikulum merdeka, memberikan pemahaman tentang kurikulum merdeka dan implementasinya dalam pembelajaran pengawas K3S SD Negeri dan Swasta Kecamatan Sako pihak terlibat. Yaitu bulan Agustus. Kemudian bulan September, sosialisasi pemanfaatan PMM, meningkatkan pengetahuan kesadaran guru untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Ini penanggung jawabnya pengawas K3S dan SD Negeri 1 pihak terlibat. Bulan Oktober, sosialisasi aktivitas akun belajar ID,
yaitu mempercepat aktivasi akun belajar ID untuk guru dan murid di Kecamatan Sako, meningkatkan pemahaman tentang penggunaan akun belajar ID untuk pembelajaran. Kemudian yang kelima, pelatihan pemanfaatan Canva dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan kemampuan IT guru dalam memanfaatkan Canva untuk pembelajaran di kelas. Yang terlibat pengawas sama K3S dan SD negeri swasta, itu bulan November, kemudian Desember 2023. Pelatihan penggunaan Quizzes. Mengembangkan kemampuan IT guru dalam memanfaatkan Quizzes sebagai tool evaluasi pembelajaran. Di Januari 2004 ini sudah kami susun perencanaannya, yaitu penyusunan administrasi semester genap, menyusun dan mengembangkan silabus Prota, Promes, dan RPP atau modul ajar Januari 2024. Kemudian bulan Februarinya BIMTEK pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan pemahaman guru dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Kemudian 9, strategi menumbuhkan budaya positif di sekolah, memberikan pemahaman bagaimana strategi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Maret 2024. Kemudian yang ke-10, pemanfaatan sosial media untuk berbagi praktik baik. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengolah sosial media untuk pembelajaran dan berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Kemudian di bulan Mei, yang ke-11, seminar anti-bullying, yaitu menyamakan persepsi seluruh warga sekolah tentang perundungan bullying yang mungkin terjadi di sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian di Juni 2024, pertemuan rutin komunitas KKG, pengurus dan anggota KKG, berkoordinasi menjalin silaturahim, menumbuhkan kebiasaan belajar dan berbagi praktik baik. Ini yang terlibat pengawas K3S, SD negeri dan swasta Kecamatan Sako. Itu program yang sudah kami rancang bersama anggota dan ketua dan sekretaris, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Firdaus. Terima Untuk kasih ininya Bu, juga. bahwasannya Bunda, kawasannya Kecamatan Sako ini kepengurusan KKG-nya sudah habis, Bu. Nah, jadi untuk kelanjutannya mau minta apa diatur pengurus baru gitu, Bu. Terima kasih, Bu, sarannya. Ya. Oke, ya nanti ya. Lanjut, Ya. Linda. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu penggerak komunitas dari Sako, Kalidoni, dan Pelaju atas paparannya yang sangat luar biasa. Kemudian acara kita selanjutnya yaitu marilah kita dengan sesama mendengarkan pembinaan dari Ibu Koordinator Pengawas Kota Palembang, Ibu Pak Dr. Mukmin Aneka dulu, Bu Jel- Linda. Pak Mukmin Atau- dulu, Bu Linda. Oh iya Ada ya, Pak Mukmin ya. Oke, maaf. Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu, kita mengapresiasi atas kehadiran Pak Mukmin sebagai wakil Ketua K3S Kota Palembang yang akan menyampaikan beberapa usul atau saran dan juga untuk ke depannya Kombel kita ini lebih baik lagi. Kepada Pak Mukmin disilakan. Halo, Pak Mukmin masih ada? Eltin, Bapak masih ada, Eltin? Masih ada kayaknya, Bun. Coba di miss call dulu, Dek. Oke, kalau tidak nanti saya dulu ya, nanti Pak Mukmin masuk baru ya, jadi kita menghemat waktu. Baik ya. Oke, Ibu Linda terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera ya bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja, puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini alhamdulillah kita bertemu ya, berkumpul 3 kecamatan. Saya senang sekali ya. 3 kecamatan binaan saya di tahun 2024 ini bisa berkumpul dalam rangka meningkatkan kompetensi ya guru-guru selaku pengajar, pendidik, dan pelatih. Salam dan salawat tak pernah lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir malam ini adalah umat Nabi Muhammad sampai dengan akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf Pak Mukmin, saya jadi handle nanti setelah saya ya Pak Mukmin. Tadi kirim lagi masih sholat ya. Apa Pak Mukmin dulu mau ngomong nih sedikit? Ya silakan Ibu dulu, baik. Kaki aku baru. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sengaja Bapak dan Ibu, memang karena saya sudah tahu schedule-nya ya. KKG ini kelompok kerja guru ini semuanya sekota Palembang itu habis di bulan Desember tahun 2024. Maka saya berkeinginan bahwa seluruh yang ada dalam dampingan saya itu setelah ada kegiatan ini akan membentuk kepengurusan baru ya. Jadi kepengurusan baru itu ya memang harusnya dari K3S kecamatan masing-masing itu langsung menggerakkan. Kalaupun dia tidak bergerak K3S kecamatannya, siapa ketua kelompok kerja kepala sekolahnya, nanti saya akan menghubungi ya kapan waktunya, dan di akhir sebelum nanti akhir dari Januari ini semuanya sudah terbentuk. Nanti tinggal pelantikan. Mau pelantikannya yang penting sudah terbentuk kembali. Apa sih latar belakangnya kenapa Bu Nurma itu cepat-cepatan gitu mengajak Bapak dan Ibu untuk JIMIT? Tidak lain tidak bukan. Awalnya adalah karena pengelolaan kinerja. Mungkin Bapak dan Ibu kemarin kan saya hanya meneruskan saja sosialisasi dari BGP Provinsi Sumatera Selatan. Kemarin sudah Ibu Ohorela beserta rekan-rekan para Widya Prada ya, itu sudah memberikan sosialisasi, termasuk salah satu dari Widya Prada Bapak Ihsan itu langsung hadir di Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan penguatan. Kalau yang tadinya mungkin ada yang nggak ikut begitu ya dari Kota Palembang, karena waktu BGP itu mensosialisasikan itu khusus untuk seprovinsi, bahkan ada yang se-Indonesia, mungkin ada yang nggak dengar. Maka beliau langsung turun ke lapangan, ke dinas-dinas. Alhamdulillah kita sudah dapat gilirannya. Nah, mudah-mudahan yang dikirim dari sekolah ini adalah pengurus-pengurus KKG. Dan satu mungkin yang harus Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan materi itu wajib menularkan. Wajib mensosialisasikan kepada seluruh guru yang ada di sekolah. Jadi materi itu nggak disimpan sendiri. Wajib hukumnya ya, maka saya katakan di sini saya ingatkan kalau ada belum, yang kebetulan hari ini kemarin waktu di dinas kota itu sudah mendapatkan ilmunya, langsung disosialisasikan. Saya yakin Bapak dan Ibu, karena semua guru-guru ini di era milenial ini semuanya tidak ada yang gaptek ya, maka nanti seiring waktu itu di e-link tree-nya pengelolaan kerja itu sudah ada, bisa dibaca bagaimana menyampaikannya. Nanti sedikit kita singgung kalau masih ada dari beberapa pengurus-pengurus KKG baik di era tahun yang sudah habis maupun yang baru. Ini kayaknya yang sudah terbentuk ini baru Kecamatan Pelaju ya. Jadi nanti saya akan gedor ke K3S-nya Kecamatan Sako dan Kalidoni untuk segera menginstruksikan ya supaya KKG Kecamatan khusus Kombel guru kelas ini langsung bisa bergerak. Mengapa Bapak dan Ibu? Ini sangat penting ya, sangat penting pada saat Bapak Ibu sudah memilih nanti mengisi ekinnya, karena di sana ada 32 poin yang wajib Bapak Ibu penuhi dalam kurun waktu 6 bulan. Yang salah satunya yang membantunya adalah dari komunitas, kelompok belajar ini, kelompok komunitas atau kelompok belajar kombel-kombel yang baik yang ada di sekolah masing-masing maupun ada yang di kecamatan. Nah, karena dasar itulah Bapak dan Ibu kita harus bergerak. 2 kecamatan tadi saya belum lihat visi misinya ya. Jadi kita benar nih tadi dari Sako dengan dari Kalidoni sudah menunjukkan. Tapi ada 3 jalan yang terlupa. Mungkin sebelum kita memperlihatkan program Pak Irsadi dan teman-teman dari Pelaju,
kita harus refleksi dulu kerja kita kemarin. Itu nanti ditampilkan buat ya nanti ya. Ada refleksinya, kita evaluasi kira-kira program kita yang tahun kemarin yang tidak perlu dilakukan lagi, oke, dibuang. Yang masih ada seperti HGN, kemudian ada lomba-lomba, itu silakan masukkan. Jadi ada dulu latar belakangnya gitu. Nanti saya akan share screen beberapa poin yang baru saya dapatkan tentang komunitas belajar. Jadi itu ada refleksinya, setelah refleksi baru nyusun perencanaan. Nah, perencanaan disusun setelah kita meninjau dulu apa itu visi misinya daripada komunitas kita. Apakah nanti perlu diubah, apakah masih yang lama, kita lihat rasa-rasanya kalau dari Kecamatan Pelaju tadi sudah bisa saya beri nilai lah 80 walaupun tidak 100 ya untuk visi misinya ya, dengan jargonnya bisa. Tapi tolong semua pengurusnya jangan keselepet lagi itu mulutnya. Bisa itu tadi apa? Berintegritasnya begitu ya, bukan bersinergi tapi berintegritas. Termasuk Kecamatan Kalidoni dan Sako. Jadi setelah kita merefleksi, apa sih kira-kira yang akan kita lakukan di tahun 2024 ini? Susun dulu visi misinya, nanti diturunkan ke tujuan. Nah, di tujuan itu kemana? Ibu, Bapak nggak usah sulit-sulit. Untuk tujuannya, lihat apa yang akan dilakukan di pengelolaan kinerja. Itu poin pertama, itu ada disiplin positif. Maka ambil itu. Ambil itu disiplin positif itu yang nantinya akan Bapak Ibu bisa dapatkan 4 poin dari 1 kali pertemuan di komunitas. Dengan modal, nah saya tanya dulu nih, komunitas Kecamatan Pelaju udah terdaftar belum di PMM? Sudah. Kecamatan Kalidoni? Belum, Bun. Nah, itu dia. Makanya saya katakan nanti 3 orang yang harus menyelesaikan dan harus daftar, sehingga kita bisa mengajak orang lain. Jadi untuk sementara ini untuk Pelaju kalau mengadakan ajak, sehingga mereka dapat nanti sertifikatnya, karena sampai dia nunggu dia mendapat. Sako gimana, Pak Pir? Belum, Bu, belum masuk. Nah, PR ya, PR. Salah satu jalan untuk bisa mendapatkan sertifikat, Bapak dan Ibu bisa melakukannya, bisa di kombel satuan pendidikan. Artinya di sekolah masing-masing, yang kombelnya juga harus didaftarkan. Dan yang kedua adalah Bapak dan Ibu juga harus mendaftarkan kombel atau komunitas belajar Bapak Ibu di antar satuan di kecamatan. Itu harus didaftarkan juga. Sehingga kita punya legalitas untuk melaksanakan kegiatan. Nah, siapa saja yang 3 orang yang sudah menyelesaikan topik terutama kurikulum Merdeka, silakan dia untuk menjadi ketua penggerak, bukan ketua komunitas, tapi penggeraknya yang terdaftar di sana. Begitu. Ataupun juga kalau memang mau dijadikan dia ketua komunitas, silakan. Tapi dalam waktu dekat ya, saya minta kalau bisa dalam seminggu setengah bulan ini udah ada. Begitu Pak Firdaus dan Ibu Butet, Ibu Dewi, ya. Iya, Bun. Iya, Bun. Nanti caranya kalau misalnya masih bingung-bingung, Bapak Ibu tuh sudah tahu sebenarnya. Ya, jadi Pak Firdaus nanti minta tolong siapa dari gurunya di sini yang kira-kira sudah menyelesaikan itu. Jadi bisa langsung mendaftarkan. Ya, cari tahu daftarnya ada berapa Bapak Firdaus, guru-guru kita yang ada di Kecamatan Sako? Lebih dari 100, Bu, lebih. Nggak boleh ngomongin lebih dari 100. Saya minta data pasti ya. Pelaju berapa semuanya? Apa, Bu? Ya, Bu. Daftar guru kita yang ada di Pelaju. Yang sudah terdata 381, Ibu. Di luar agama dan PJOK ya? Ya, Bu, untuk guru kelas. Nah, begitu ya. Nanti edarkan BIPOM ya, Bapak dan Ibu, Pak Firdaus dan Ibu Dewi. Iya, Pak. Tapi sebelum itu mungkin ini tadi kita rancang dulu untuk membentuk pengurus yang baru, atau tetap pengurus yang lama inilah gitu ya, kalau dipilih sama teman-temannya. Nanti kalau ada pemilihan saya undang Bapak. Saya akan hadir begitu ya. Sehingga bisa terlaksana langsung dengan cepat. Baik, jadi keuntungannya apa? Karena Bapak dan Ibu itu dikejar dengan 32 poin. Saya tadi juga barusan habis jam sekitar jam 6 kurang seperempat itu
Mengapa sih harus 32? Saya kasih tahu ya. 32 itu dari komunitas. Jadi minimal guru itu 1 bulan 4 kali melaksanakan kegiatan komunitas. Jadi 4 kali apa supaya 32? 8. 8. 4 kali Ya? 8. 4 kali 8. Nah, 8 itu apa? Kalau 8 sebulan sebagai 4 berarti peserta. 2 bulan sudah dapat berapa? Poinnya. Iya, poinnya. 16. Poin. Oke, tahu ya? Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk mempermudah supaya jangan pusing-pusing mau cari webinar yang mana yang belum tahu kita siapa yang menjadi penyelenggara, ya lebih baik kita sendiri. Makanya jalin silaturahmi, saya menyatukan kekompakan dari Kecamatan Sako, Kalidoni, karena nomornya nanti sudah tuker, terutama pengurus intinya. Apa yang harus dilakukan, berbuat apa duluannya sehingga cepat, harus gercep ya. Ibu Desmi, apa yang dipresentasikan? Ibu Desmi dari mana sayang? Ibu Desmi, halo. Ya, baik. Oke, saya akan memperlihatkan ya. Saya akan mencoba mempresentasikan apa yang saya dapatkan tentang komunitas. Sebentar ya. Ini yang harus dilakukan di komunitas belajar. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut kemarin udah tahu. Jadi komunitas kita ini terdiri dari 3 macam ya. Yang pertama adalah komunitas di dalam sekolah, kemudian komunitas di antar sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas daring ya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Baik, bentar. Ini ada. Oke. Nah, sebelum kita jauh melangkah ke depan, kita punya visi misi yang sama dalam satu komunitas. Apa sih tujuan dan hasil yang akan diharapkan? Tujuannya memahami pentingnya komunitas belajar. Kalau dulu masih dianggap santai-santai saja. Nah, sekarang ini sangat penting nih, terutama kita untuk mencukupi poin-poin yang ada di EKIN kita. Dan goal akhirnya adalah meningkatkan kualitas hasil belajar murid, terutama literasi, numerasi, dan karakter. Yang dimulai dari bagaimana kualitas proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, hasil yang diharapkan itu tadi, aktivitas dan refleksi. Mohon maaf saya tidak bisa slideshow ya, ini laptop saya, jadi begini. Kemudian apa itu komunitas, saya sebenarnya tidak perlu lagi memberitahu, tapi perlu mengingatkan, perlu menguatkan kepada seluruh guru-guru dan pengurus bahwa komunitas belajar itu terdiri dari sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajarnya bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan, dengan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, seperti tadi, terjelas dan terukur, tapi saran saya nanti ya, untuk Kecamatan Pelaju, jangan terlalu banyak sampai 18 kecamatan, 18 buah, kalau nggak salah tadi 18 ya. Dilihat lagi mana yang kira-kira bisa di-press, sehingga Bapak dan Ibu betul-betul bisa terlaksana. Apa tujuannya? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu nanti berceritanya dengan visi misi yang sama, di kualitas pembelajaran. Karena kita lihat di rapor pendidikan kita yang memang masih menjadi ganjalan itu adalah literasi dan numerasi. Tentunya yang di bagian mana, yang merah, yang kuning, atau hijau yang turun antara literasi dan numerasi itu banyaknya di kualitas pembelajaran. Dan dampaknya kita harapkan adalah hasil belajar murid. Ya, Bapak dan Ibu, jadi jelas nih. Jadi belajarnya bersama. Tidak ada rasa bahwa lajulah, aku ngikut aja, tidak. Berkolaborasi, semua punya hak yang sama untuk ngomong. Berkelanjutan, jangan kata orang Palembang ya, anget-anget ayam, tidak. Berkelanjutan, karena kita sudah punya program, betul-betul dilakukan. Nanti untuk masalah dana atau biaya, saya ngobrol langsung dengan K3S-nya, harus apa dan bagaimana, gitu ya. Kemudian apalagi yang perlu diketahui? Nah, optimalisasi komunitas belajar itu diadopsi dari teori Professional Learning Community atau VLC yang kita adopsi dari Mr. Richard Dufour. Sebagai gambaran besar bahwa VLC itu berbicara tentang 3 ide besar dan 5 dimensi. Nah, ini mungkin barang baru bagi yang kemarin ikut literasi numerasi mungkin sudah tidak asing lagi. Apa ide besarnya?
Jadi tidak kemana-mana nih. Komunitas belajarnya itu fokusnya pada pembelajaran, bukan kepada yang lain. Kalau ada yang lain-lain tadi itu tambahan ya, fokusnya pada pembelajaran. Kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab yang kolektif. Jadi untuk kolaborasi itu memang sudah membudaya, rasanya gak enak belajar sendiri. Gimana ya, kita kumpul yuk. Nah, kalaupun tidak bisa ada tatap muka, ya ini melalui daring. Saya tidak pernah akan menolak Bapak dan Ibu, kecuali saya sedang sakit atau ada tugas lain. Kalau Bapak Ibu ada kegiatan ini, kita boleh Bu, nanti 1 bulan sekali untuk 3 kecamatan kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Sehingga ada daya saing yang positif antara ketiga kecamatan. Wah, di sana sudah nih membentuk pengurus baru, kita harus. Di sana sudah menyusun visi misi sampai dengan tujuannya, kita harus, begitu seterusnya. Dan yang ketiga, orientasinya itu yang paling akhir, ide besar ini adalah pada hasil pembelajaran murid. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak akan melihat lagi di hasil rapor pendidikan kita tuh merah, kuning, atau yang turun begitu ya. Nah, tapi untuk di tahun 2024 rapor pendidikan ini masih kita ambil dari hasil AKM di 2023. Jadi jangan pesimis, Bu enggak naik ini. Ya nggak apa-apa. Waktu di 2023 untuk Sako dan Kaledoni saya belum ikut nimbrung di sana. Mudah-mudahan di tahun 2024 ayo kita pacu bersama ya untuk berfokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi, tanggung jawab, orientasinya kepada peserta didik. Jadi 3 ide besar ini Bapak Ibu harus paham. Apa itu? Yang pertama dijelaskan di sini. Nanti saya kirim Bapak Ibu pelajari, terutama untuk pengurus-pengurus. Fokus pada pembelajaran itu apanya? Apa sih yang kita harapkan harapkan dari murid yang pelajari itu? Ya kita udah sangat jelas nih kalau kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila ya. Include di dalamnya ada intrakurikuler, ada kokurikulernya, dan ekstra termasuk budaya positif. Terus juga pada fokus pembelajaran kita harus tahu bagaimana sih kita tahu bahwa murid kita sudah belajar. Apa dia duduk di dalam kelas itu sudah dinyatakan dia belajar? Of course belum tentu ya. Kemudian nomor 3, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Dia hadir di kelas tapi nggak belajar. Bagaimana? Itu perlu ada ngobrol-ngobrol lah dengan teman-teman satu komunitas. Bisa jadi dalam sekolah ibu itu ada. Dia ada di kelas tapi nggak belajar, cuma diem, melihat, ngomong pun tidak dari pagi sampai dia pulang. Nah, nomor 4, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir. Itu dulu namanya pengayaan. Kalau kita selama ini memberikan dia terbatas dari KKM atau KKTP, ya sekarang kita dengan anak-anak yang semakin maju ini, apa sih usaha kita untuk anak yang sudah mahir ini memiliki sesuatu yang lebih. Ide besar yang kedua itu apa sih? Maksudnya yang membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, kolaborasi itu untuk menciptakan pemahaman bersama. Jadi tidak ada unsur pribadi, jangan merasa bahwa teman kita yang memimpin sudah biar ketua saja atau biarlah sekretaris saja. Tidak harus dipikul bersama. Ini memang tidak mudah Bu, Bapak, mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi kita mulai dari diri kita. Bagaimana berkolaborasi, kalau diajak rapat, ayo datang. Kalaupun ada pekerjaan datang sebentar, nanti bisa permisi izin. Sehingga menunjukkan bahwa kita betul-betul memiliki tanggung jawab di sana. Dan kolaborasi itu dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid itu tanggung jawab bagi seluruh guru. Jadi saat sekarang ini jelas Bapak dan Ibu tidak ada lagi abu-abunya bahwa apabila anak tidak bisa baca, tulis, siapa yang disalahkan. Ya jelas guru, karena di sana adalah ada di kualitas proses pembelajaran. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama. Bisa saja jadi Bapak dan Ibu tidak harus kita menunggu ada pelatihan dari dinas, begitu kan? Ada saja dari teman-teman kita yang mendapatkan pelatihan dia dikirim, terus langsung berbagi, setelah berbagi mengatasi masalah bersama. Nah, ada satu mungkin ya masukan dari saya kalau tidak salah dari Sako atau Kaledoni tadi yang membuat soal bersama. Nah, itu nanti dibahas lagi, tidak ada lagi menyusun soal di KKG ya, karena kita menyusun soal sesuai dengan azas diferensiasi materi proses produk itu berdasarkan karakteristik peserta didik, jadi nggak bisa disusun di KKG. Itu ide besar yang kedua. Terakhir, yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran. Nah, ini udah dilakukan.
dan evaluasi. Inilah siklus yang dilakukan Bapak dan Ibu kurun waktu 1 tahun. Nanti di tahun ajaran baru refleksi lagi komunitas kita. Sudah dilihat, oh ini kayaknya udah berhasil, oh ini belum, tidak bisa dilakukan. Bagaimana kita susun lagi perencanaan bagi seluruh. Halo? Bapak dan Ibu? Siap, Bu. Siap. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya Bunda. Baik, baik. Kira-kira apa insight yang didapat dari saya ngomong tadi? Apa sih insight yang didapat setelah saya ngomong? Oke, siapa? Saya pengen lihat nih yang mau tunjuk. Mape, Marepa. Yang Ini raise hand ya Bunda? Iya. Ayo, mari Linda. Oh, jadi kita buka sesi tanya jawab dulu ya, Bu? Oh iya, nanti dulu tanya jawab Pak Mumin ya. Mohon maaf kalau Iya, udah tanya Pak jawab Mumin nanti dulu. lupa Pak Muminnya. Yuk Pak Mumin. Oke, kepada Bapak Mukmin, Wakil Ketua K3S Kota Palembang, disilakan untuk memberikan sambutan serta sarannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurma selaku Koordinator Pengawas. Yang saya hormati Bapak Ibu para peserta kegiatan Jimit pada malam hari ini, baik dari Sako, Kaledoni, Pelaju, tadi ada 1 dari Kertapati saya perhatikan, tapi sudah keluar. Alhamdulillah. Ayo nggak apa-apa. Tapi udah keluar. Kenapa? Pak? Biarin juga. Nggak tahu tadi. Tahu-tahu udah keluar. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu melalui link pertemuan Jimit. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah kita semua setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para peserta pertemuan melalui jaringan ini, yang pertama-tama saya perhatikan dari awal, baik dari Ketua KKG, Pelaju, Kaledoni, Sako, pada umumnya sudah kelihatan program-programnya sudah ada semua. Memang awal dari semua kegiatan itu berawal dari program. Itulah yang akan dikerjakan selama kurun waktu 1 tahun. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam menyusun program adalah kegiatan apapun yang dibuat dalam atau disusun melalui program, itu adalah outputnya nanti, hasil akhirnya nanti adalah siswa. Bagi KKG itu adalah guru siswa. Jadi di situ akan dievaluasi kemajuan-kemajuan dari masing-masing peserta didik, baik di tingkat sekolah maupun dari tingkat kecamatan. Kemudian lagi program-program itu yang dibuat, barangkali alangkah baiknya orientasi dari kecamatan akan ada dampak nanti dari kecamatan akan diteruskan nanti kalau ada kegiatan di tingkat kota seperti kegiatan festival dan lain sebagainya. Jadi dari kegiatan KKG yang dilaksanakan di kecamatan itu bisa juga merujuk, oh ini kegiatan ini, outputnya dari kecamatan ini kita akan mengikuti kegiatan di tingkat kota dan lain sebagainya. Itu juga akan berdampak bagi kemajuan yang didapat oleh anak. Kemudian lagi bagi guru di tingkat kecamatan itu sendiri tidaklah terlalu sulit lagi kalau misalnya mau diadakan seleksi dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan dilakukan itu kita sudah melihat, oh ini rencananya kegiatan kota, misalnya ada kegiatan ini, itu biasanya rutin, baik dalam rangka HGN maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian lagi yang selanjutnya Bapak Ibu para peserta, memang
KKG ini adalah suatu wadah yang merupakan ujung tombak kemajuan-kemajuan untuk tingkat kecamatan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan KKG memang harus dilaksanakan agar itu kemajuan-kemajuan dari masing-masing kecamatan kelihatan, oh ini memang bergerak, oh ini hanya vakum, memang begitu kelihatannya nanti. Jadi KKG itu memang harus ada kerjasama dengan K3S kecamatan, bahwa program yang akan dilaksanakan itu mungkin juga akan berdampak baik itu terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti dana dan lain sebagainya, sehingga kegiatan itu jangan sampai yang sudah dibuat tidak terlaksana. Barangkali itu saja saya mungkin sedikit mewakili dari K3S Kota Palembang. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Pak kasih. Mumin sedikit, bentar Bu Linda. Terima kasih Pak Mukmin. Sedikit saya pesan karena Pak Mukmin ini adalah wakil daripada K3S Kota, Siap. terutama tentang pendanaan ya, pendanaan. Jadi tolong nanti berkoordinasi dengan K3S Sako, K3S Kalidoni. Jadi ngobrol-ngobrol tentang pendanaan. Saya nggak bisa jalan. Siap, sudah kemarin dilaksanakan di hari Senin kemarin. Good. Thank you. Lanjut, Tinda. Oke, terima kasih Pak Mukmin, terima kasih Bapak Ibu semua yang masih bersedia hadir dengan semangat. Ada yang sudah dari tadi raise hand. Baiklah Bapak Ibu, kita akan buka acara kita berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan nanti Bapak Ibu raise hand. Dan kita akan buka 3 pertanyaan, nanti langsung akan dijawab oleh Bunda Nurma. Boleh atau Pak Mukmin? Ya, atau Pak Mukmin. Silakan kepada Bapak Ibu yang raise hand duluan. Kayaknya Ibu Reva, apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu Nyimas, ini lupa nurunin tangan ini Bu Reva ini kayaknya dari tadi. Bu Nyimas gimana? Oke, kayaknya belum ada di sini. Yang lain? Maaf Bu, ini tadi kepencet. Oh, kepencet. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau yang enggak Kak terlihat. Irsadi tuh yuk. Ada? Kak Irsadi tadi ngomong. Oh, Pak Irsadi ya? Pak Irsadi yang pertama. Kemudian ada lagi yang lain? Halo? Ada nggak yang lain? Ya silakan. Ngomong ya Bapak Ibu. Iya, atau boleh langsung angkat suara aja. Yuk, Tidak Pak Irsadi. terdengar Kak Irsadi, suaranya kecil. Iya, Tidak kedengeran Pak Irsadi. Ada tapi sangat kecil. Karena nggak pakai headset jadi nggak kedengeran. Tadi besar. Malah makin kecil ini Bu. Suaranya. Nggak kedengeran saya. Izin keluar dulu katanya Bu. Oke. Oke, Sambil nunggu ada yang bertanya ya. Ya. Kan judul kita ini kan satu tentang komunitas ya. Satu lagi tentang pengelolaan kinerja ya. Iya, Sambil betul. nunggu ada yang bertanya ya. Ya, Bu. Oke, untuk Ekin semuanya sudah belum? SP226 sudah Bu. Ada hambatan nggak? Coba hambatan aja dulu. Hambatannya ya Bu. Di SD ada yang gurunya tidak tampil ekinnya Bu. Terus Itu yang apa yang sudah kedua. dilakukan? Ya ini ada pertanyaan Bu dari Ibu
Yuliana nih Bu, sudah raise hand Bu. Nanti Pak Irsadi dulu. Oke, Pak Irsadi siap. silakan. Terima kasih Ibu Nurma. Yang pertama mohon tanggapannya Bu untuk visi misi dari Pelaju yang sudah kami buat sehingga ada perbaikan di visi misi tujuan. Kalau untuk refleksi mungkin yang kami pahami untuk kegiatan ini menampilkan visi misi lanjutnya program kerja. Kalau memang dari awal ada refleksi, mungkin kami siapkan refleksinya juga. Itu yang pertama tadi Bu. Sudah ada Pak refleksinya. Ya, refleksinya sudah ada, cuman belum nggak ditampilin. Iya, nggak ditampilin. Iya, nggak ditampilin. Coba tampilkan itu langsung ini ya, tampilkan refleksinya langsung ke visinya. Kita lihat lagi ya. Boleh komentar ya dari dua kecamatan yang berbeda ya, termasuk jadi Mumin ya. Refleksi ini tanggapannya apa yang sudah dipaparkan kan sehingga ada hasil nih dari kegiatan ini. Kalau ada yang kurang kami tambahin, kalau ada yang kelebihan mungkin kami padatkan atau kami kurangi kan. Itu Bu, maksud saya Bu. Ya, lanjut. Gimana ya Bu Linda, ada filenya atau ada yang share screen? Ada di ini, ada di Canva waktu untuk refleksi kita. Yang kita susun waktu itu kan Yuk Linda, tapi itu untuk yang sebelumnya Pak Irsadi. Ya memang refleksikan hasil kegiatan yang di Canva yuk deh ya. Iya yuk, yang kita gawe kesama-sama itu. Cek dulu ya, dicek dulu. Sambil menunggu nunggu boleh enggak Yulinanya Bu? Boleh. Pak Irsadi biar diberi kesempatan dulu ya. Bu Yuli ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah kasih jempol Bu. Oh, ya. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Kesulitan tentang kinerja, khususnya saya pribadi Bu, karena sedang tugas belajar. Nah, itu dapat arahan dari kemarin ikut yang dari Jawa Barat, terus juga semalam ikut lagi dari Kalimantan Barat, dan itu persepsinya sama untuk yang tugas belajar itu nanti akan ada fitur tambahan. Jadi ditunggu dulu katanya, tetapi sedangkan kita kan bagian dari sekolah ya Bu, dari sekolah kan meminta segera diajukan RHK-nya. Jadi sementara kemarin saya mengajukan itu yang sekiranya dapat dilakukan begitu Bu. Jadi ikut seminar, kemudian berbagi praktik baik, karena yang kemungkinan dapat dilakukan itu melalui komunitas ini begitu Bu. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Betul Bu Yuliana, betul. Tapi Bu Yuliana, sampai dengan nanti ada fitur tambahan, Ibu harus mengisi deadline waktunya itu 31 di PMM, nanti sampai tanggal 6 itu seluruh wilayah Republik tidak bisa menerima lagi. Begitu. Iya ya? Betul, ya Bu. Saya sudah ajukan Bu, tapi mengingat aturan yang untuk tugas belajar itu diabaikan dulu untuk sementara, karena kan ikut warga sekolah gitu Bu. Benar. Ya, betul. Terima kasih. Jawab ya. Iya Bu. Baik. Oke, Pak Irsadi gimana? Visi misi dulu. Nanti refleksinya nanti bisa dikirim kalau tidak ketemu sampai kita selesai. Ketemu Bu. Udah? Iya Bu. Ntar dulu ya. Untuk ini Bapak dan Ibu masih sama ya. Untuk peng-SK-an. Nah, saya tanya dulu Pak Firdaus dengan Ibu Dewi. SK kepengurusan. Iya Bun. Untuk SK kepengurusan yang seperti tahun kemarin tidak ada berubah. Hanya saja nanti timnya itu ada 3 tim ya. Tim untuk kualitas proses pembelajaran itu wajib ada. Nanti dimasukkan di mana itu saya belum lihat nih. Sudah nyusun draft Kak untuk SK nih ya? Laju. Sudah Bu, sudah dikirim ke Ibu.
Sudah dikirim ke Ibu kapan sayang? Ibu udah balas WA, lah galau duluan, nggak nunggu kenyo. Ya Allah. Sudah, Maaf Bu. ya, udah terlihat ya. Astagfirullah. Oke, kita lihat ya. Mana? Sudah tampil nggak, Bu? Ya. Sudah, Ibu. Silakan Bu Yuliana, saya cuman klik. Mama. Duduk. Ya, langsung ke refleksinya yuk. Nah, jadi ini adalah refleksi di tahun 2023. Adapun isi refleksi ini ada 4 ya. Di antaranya kondisi awalnya seperti apa. Nah, di dalam ada lagi yuk, di berikutnya yuk. Nah, kondisi awal komunitas KKG ini sudah ada memang sebelumnya, hanya saja belum maksimal, bisa dikatakan seperti itu, pada 2 tahun yang lalu. Nah, namun di 2 tahun berikutnya kemarin atas pimpinan dari Ibu Lindawati, KKG kita sudah cukup aktif ya, namun meskipun ada beberapa kendala karena COVID, jadi tidak bisa maksimal. Akan tetapi dari program kerja yang kami susun, bisa dikatakan 80% bisa terlaksana. Susunan dari komunitas KKG Kecamatan Pelaju ini ada terdiri dari 27 sekolah, ya, negeri dan swasta. Kemudian di antaranya pada pengurusan yang lalu kami mengambil minimal itu 1 sekolah 1 guru begitu. Selanjutnya Yulinda. Nah, ini beberapa cuplikan ya kegiatan kami di KKG. Setelah dikukuhkan pada waktu itu, kami membuat program kerja sesuai rancangan program yang kami susun, 90% dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Memang banyak kendala di sana sini, terutama khususnya di pendanaan, karena pada kepengurusan kami yang sebelumnya itu uang kas kami hanya Rp1.000 untuk 1 bulan, dan ternyata setelah kami lakukan evaluasi dana tersebut tidak mencukupi begitu. Tapi meskipun demikian, dana kami 2 tahun terakhir itu masih ada lebihnya, ada saldo sekitar Rp90.000 begitu. Dan namun tentunya kami selalu mengupayakan dapat bantuan dari para kepala sekolah, kemudian termasuk di antaranya di sini ada Pak Mukmin dan kepala sekolah yang lainnya di Kecamatan Pelaju. Selain itu juga kami mendapatkan beberapa bantuan dari yang tidak mengikat begitu ya, ada yang nyumbang kadang 100.000 begitu, kadang ada yang nyumbang air minum begitu ya. Jadi memang sesederhana itu KKG kami Kecamatan Pelaju, namun demikian keakraban kami pengurus KKG itu tidak dapat dipungkiri gitu ya, dan itu baju ungu kebanggaan kami. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat kami letakkan di situ saking banyaknya ya 2 tahun ini. Selanjutnya, yuk Linda. Kendala-kendalanya yang pertama adanya rendahnya kesadaran berpartisipasi ya. Ini yang memang jadi PR kami ke depan untuk mengaktifkan seluruh, karena jumlah pengurus KKG Kecamatan Pelaju itu ada cukup banyak, 45 orang. Namun yang terlibat aktif tidak banyak. Nah, itu PR kami ke depan, bagaimana caranya agar dapat lebih aktif lagi dan lebih berperan. Dan namun ada dampak positif juga dari kinerja ini, karena diminta untuk aktif, setidaknya memang guru-guru di Kecamatan Pelaju sedikit dipaksa ya, bukan di Kecamatan Pelaju saja tapi se-Indonesia begitu. Nah, hal ini yang akan kita manfaatkan di balik kesibukan yang diminta oleh pemerintah begitu ya, tapi ada dampak baiknya bagi kita para guru dan juga komunitas kita. Kemudian beberapa anggota sering terbebani dengan tugas banyaknya tugas di sekolah, sehingga
kadang tidak bisa hadir begitu ketika ada pertemuan. Dan kemudian modal finansial ya yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemarin kami anggarannya itu iuran kasnya itu cuma Rp1.000, sementara solusinya untuk ke depan ini kami sudah menaikkan anggarannya yang sudah kami susun di ADART yaitu Rp5.000. Insya Allah mudah-mudahan dapat menjadi tambahan dana dan lebih aktif lagi. Rp1.000 saja kita bisa aktif, apalagi 5.000. Betul Pak Irsadia, Bu Linda ya. Ada di sini bendahara kami Ibu Elvin. Kemudian sebelumnya kurangnya dorongan kepala sekolah untuk mengaktifkan komunitas belajar. Nah, memang kemarin itu mohon maaf. Berikutnya kurang sinkronnya jadwal pertemuan guru karena double shift ya. Jadi ada sekolah-sekolah yang kadang tidak sesuai jadwalnya untuk pertemuan KKG. Namun sekarang kita banyak difasilitasi dalam kegiatan daring begitu. Saya rasa itu tidak menjadi kendala yang begitu signifikan. Kemudian ruang lingkupnya belum begitu luas pada saat itu. Nah, oleh sebab itu kami tadi merancang di program ada yang namanya roadshow ya. Itu kami ingin menyentuh langsung sesuai kebutuhan. Jadi kami sudah berbagi karena kemarin kami menyusun divisi-divisi di KKG ini sehingga nanti dapat berbagi peran begitu. Misalnya ke sekolah A kita butuhnya apa, itu yang akan kita berikan. Barangkali itu perlu dikomunikasikan lebih lanjut sekolah mana yang bersedia karena paling tidak sekolah tersebut maulah begitu menyediakan air minum begitu ya. Lebih kurang seperti itu dan ini solusi-solusi yang kami tawarkan. Lanjut Bu Linda. Kemudian kompetensi anggota di Kecamatan Pelaju yang kami miliki cukup mumpuni ya. Yang pertama berpengalaman dalam beberapa organisasi, tidak hanya di komunitas KKG ini. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mahir juga menggunakan IT. Berikutnya memiliki keinginan yang kuat untuk terus belajar dan melakukan pengembangan diri. Berikutnya memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik dan seorang pengajar juga seperti apa. Tentu goal akhir kita adalah siswa, jadi kita harus menjalankan tupoksi kita sebagai seorang guru dulu, barulah kita untuk mengembangkan diri begitu di luar. Dan selanjutnya mampu bersinergi dan bekerja sama di dalam tim. Nah, untuk diketahui bersama KKG Kecamatan Pelaju ini ada tim inti begitu yang memang kami rumuskan, bukan berarti tidak mau melibatkan semuanya diskusi, tetapi kami selain ada ke grup besar ada juga grup kecil karena grup kecil inilah yang akan direpotkan setiap hari begitu. Sementara grup besar itu akan kami ajak rapat bersama ketika ada sesuatu yang harus kita diskusikan begitu. Selanjutnya perencanaan yang sudah dan kita lakukan ya pada waktu itu perangkat pembelajaran tentunya ini hal yang wajib kita siapkan sebagai guru. Kemudian proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada murid ini adalah tujuan akhir kita tentunya. Dan sebelum kita meningkatkan hasil, kita harus melakukan asesmen. Seperti diketahui bersama, asesmen itu tidak hanya di akhir gitu ya, di awal, kemudian pada proses dan pada akhir begitu. Selanjutnya kolaborasi KKG Kecamatan Pelaju ini yang pertama mampu menjadi narasumber di berbagai tempat. Dan satu lagi tambahan kami karena ada kedatangan, sebenarnya kami itu komposisinya tidak jauh berbeda dari KKG sebelumnya, yang pengurusan sebelumnya, hanya saja ini bertukar tempat begitu ya. Sebelumnya Ibu Lindawati jadi ketua, saya wakil, dan sekarang karena Ibu Linda ini sebentar lagi akan menjadi kepala sekolah ya, insya Allah, amin. Maka posisinya saat ini saya menjadi ketua begitu ya. Walaupun begitu kami melalui pemilihan teman-teman. Jadi kami melakukan musyawarah agar KKG Kecamatan Pelaju ini dapat
bersinergi, tetap kompak seperti tahun lalu. Dan satu lagi kami ada tambahan, itu Bapak Irsyadi, karena Bapak Irsyadi sebelumnya dari guru SMP. Nah, tentu keberagaman ini akan memperkuat kemampuan kita. Jadi berbeda ini bukan untuk menjadi pecah, tetapi untuk menjadi makin kuat begitu. Kemudian mampu berkolaborasi dengan KKG lain ya, seperti malam ini misalnya. Berikutnya juga beberapa diantaranya menjadi narasumber dan juri juga, kemudian berbagi praktik baik di berbagai tempat begitu. Dan selanjutnya penggerak KKG antar kecamatan juga. Berikutnya menjadi koordinator ketua KKG 18 kecamatan Kota Palembang dari 18 kecamatan dengan melaksanakan kegiatan diskusi interaktif, sharing, berbagi praktik baik dan pertukaran silang narasumber, juri dan penggiat ide lomba begitu. Kemudian membimbing secara komunitas belajar sekolah dan individu untuk meningkatkan kompetensi guru. Ini ada salah ketik ini dikit, tipu. Berikutnya kinerja KKG akademik dan non akademik. Izin Bu Yuliana. Ya Ibu. Izin. Oke, ya, terima kasih ya. Secara garis besarnya kan ini yang saya minta begitu ya. Tapi pada saat nanti di lampiran program, jangan kanvanya yang ditulis, tapi siap. Ya, ada Bu, siap. Ada Bu. Ini karena mau presentasi waktu itu Bu, kami masukkan di kantor. Baik, terima kasih Bu Yuliana karena ini sudah ada satu teman kita dari Kecamatan Kalidoni ya. Ya, Pak Ran. Dari Sako, Bu. Sako, aduh masih ketuker-tuker terus ini. Mohon maaf ya Pak Ran. Ran ini yang penyanyi itu bukan? Langsung dia jawab bukan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana juga? Oke. Waalaikumsalam. Lanjut saya jawab ya Bu Linda. Lanjut Bu. Oke, baik. Pak Ran,
yang dari Sako ya. Jadi selama ini kan yang namanya masalah itu ada di mana-mana dan mirip-mirip gitu ya Pak ya. Mirip-mirip itu udah bisa nih. Tapi seiring waktu karena adanya perdirjen yang baru gitu ya, bahwa ini harus ngeling lah dengan pengelolaan kinerja. Mau tak mau, suka tak suka, memang guru-guru itu harus terlibat langsung ada di komunitas, baik di satuan pembelajarannya sendiri ataupun juga di KKG antar kecamatan. Nah, masalah itu tidak timbul ya kalau dia ada di satuan pendidikan. Artinya waktunya dia bisa berkolaborasi dengan sesama temannya dan kepala sekolah langsung bisa lihat ada di lapangan. Ini bisa jadi masalah waktu ya. Kalau untuk masalah dana kita ceritakan nanti ke belakang. Untuk masalah waktu, karena memang biasanya waktu ini yang menentukan. Pada saat seharusnya seorang guru itu ada di tempat dia belajar, tempat ngajar, ada di satuan pendidikan, maka kegiatan itu jangan dilakukan. Maka kalau di Pelaju itu saya sudah cancel, tidak ada lagi KKG itu pagi. Semuanya sore. Dan apabila tidak bisa hadir, yang tidak bisa hadir itu dia ikut melalui Gimit. Begitu Pak. Jadi tidak ada alasan, saya nggak bisa hadir, nggak boleh kepala sekolah, nggak ada Pak. Jadi begitu Pak Ran. Coba nanti kita tertibkan baik di Kecamatan Kalidoni maupun Kecamatan Sako, include Pelaju. Jadi waktunya tidak ada lagi yang pagi, sore. Jadi habis kita jam tugas, bisa jadi kan ngajarnya pulang anak kan jam 12 ya Pak ya, ada yang jam 1. Kita ambil jam 1, nggak usah lama-lama, paling lama lah 2 jam sebelum kita pinjer gitu. Selesai, baru pulang. Jadi nggak ada waktu pagi lagi Pak. Kalau waktu pagi itu pasti kita akan mengganggu proses belajar mengajar. Sedangkan komunitas yang kita susun programnya itu untuk tujuannya itu tadi, anak. Mengapa juga kita harus mengganggu jam tugas kita, begitu. Pak Ran, bisa barangkali ya. Nah untuk masalah pendanaan saya juga nanti akan berkolaborasi lah dengan kepala sekolah, ngobrol-ngobrol begitu. Apa yang menjadi kendala. Tadi Pak Mukmin sudah menjelaskan ya bahwa mereka selaku kepala sekolah di K3S kota itu sudah urun rembuk. Jelas untuk komunitas itu ada, tinggal besaran berapa, dan kita tidak hanya berharap dari K3S. Karena ini untuk pengembangan kompetensi gurunya masing-masing, otomatis kita harus ada endorse dari diri sendiri, gitu. Tidak mengharapkan dari yang lain. Kalau Pelaju itu Rp1.000 Pak Ran. Nah, jadi saya minta mereka naikkan 5.000, kecuali guru yang honor yang tidak terdaftar di Dapodik, bisa jadi honornya honor sekolah yang gajinya hanya 300.000 atau kurang dari situ, ya tetap saja Rp1.000 atau tidak diambil sama sekali. Selebihnya yang sudah P3K dan PNS ya silahkan, saya kira tidak begitu berat ya untuk 5.000, dan itu juga 5.000 untuk kebutuhan mereka makan dan minum, kalaupun ada yang mau dimakan begitu ya Bu Iliana ya. Pak Ran ya, semangat ya. Saya inginnya tidak mati suri ya. Jadi jangan dibiarkan udah lama, Desember sudah habis. Itu kalau SIM Pak, kalau naik motor karena tilang, naik mobil. Kalau SIM-nya lah habis. Begitu ya Pak Ran? Bisa kira-kira jawaban Bu Nurma ini bisa nyambung dengan pertanyaan Bapak tadi? Oke, terima kasih Bu. Ya. Kayaknya ini tadi merupakan pertanyaan terakhir ya deh Bu ya. Karena waktu kita sudah menunjukkan 9.20 atau mau masih silakan kalau masih ada yang berpertanyaan. Masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, oke Pak Mukmin, angkat tangan. Silakan Pak Mukmin. Baik, itu pertanyaan dari mana? Kalidoni apa Sako tadi? Sako Pak. Sako, saya dulu pernah di Sako juga. Jadi begini Pak Ran ya, selama program yang dibuat itu jelas sosialisasikan dengan komunitas, itu barangkali akan beda responnya kalau itu tanpa disosialisasikan dengan komunitas. Karena kalau program itu diketahui oleh suatu komunitas, nanti di komunitas itu mungkin akan mencari jalan keluar kalau itu terbentur mengenai biayanya. Pacak baik aja. Nanti ada yang jadi donatur atau bagaimana. Ya,
Barangkali itu saja yang mungkin sebagai tambahan, Pak Ran. Saya ucapkan terima kasih. Oh, jadi intinya Pak Mukmin ini apa ya, dukungan moral dulu ya, dukungan moral nih. Jadi Pak Mukminnya selaku wakil K3S Kota ya Pak Ran, nanti dia secara gerilya nih ngobrol nih, terutama kepada K3S-nya Sako dan Kalidoni harus bagaimana ini. Nah, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatannya Pak Ran itu tadi ya, usul saya kalau ada kegiatan KKG nggak ada lagi yang pagi, nah, kecuali memang hari libur. Hari libur kepengen gitu, ayo kita kumpul di hari libur ya silakan begitu ya. Itu memang sudah jadi komitmen ya, kita tidak mau mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Oke, tambahan lagi dari saya ya sebelum nanti kalau tidak ada yang bertanya. 1, libatkan seluruh guru penggerak. Seluruh guru penggerak yang baru mau menyusun kabinetnya ini. Kabinet KKG di kecamatan. Jadi tolong seluruh guru penggerak yang ada di Kecamatan Sako dan Kecamatan Kalidoni diinventaris dulu. Ada berapa orang. Nah begitu. Jadi semuanya nih, kalau pelaju ini mayoritas semuanya sudah diambil. Kecuali dia nolak. Dengan beberapa sebab nggak mau dan lain sebagainya. Terutama kalau katanya nggak boleh suami ya, jangan dipaksa ya. Untuk jadi pengurus. Karena pengurus ini banyak kerjanya, nggak ada duitnya. Begitu. Ya, ini ada yang angkat tangan ya tadi, Bu Linda. Oke, silakan Bu. Yang angkatan Bu Sulis. Silakan Bu Sulis. Oke, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Lah ngantuk Lis ya? Belum Bu. Ini Bu masih yang tadi kan yang Sulis dengar masalah yang mengerjakan e-kinerja tuh kan Bu. Yang kemarin masih masalah Sulis yang ditanyain itu Bu, sampai sekarang juga yang akun belajar Sulis itu belum bisa dibuka Bu. Jadi yang kemarin ada dapat balasan email dari akun belajar itu, katanya itu kan dia minta screenshotan yang berubah email dari Sulistiani 221 yang menjadi Sulistiani 301 tuh Bu. Nah baru sampai situ Bu, belum ada balasan lagi. Dari dikirim balasan itu berapa hari sudah berapa hari? Adalah Bu 10 harian tuh sudah ada 10 harian dari yang balasan itu tuh. Tunggu 1-2 hari. Tunggu lagi 1-2 hari lagi. 19 kemarin dia minta itu kan screenshotan yang berubah dari 221 menjadi 301 itu. Baru itu bela, belum ada balasan lagi Bu yang kemarin terakhir itu. Sabar Bu Sulis. Karena Ibu kan itu satu yang khusus. Kalau yang khusus itu tidak salah Ibu Sulis. Kecuali memang tidak ada apa-apa. Itu Bu Rindi bisa jawab nggak? Bantu jawab nggak? Boleh Ibu izin menanggapi. Jadi Ibu Sulis mohon konfirmasinya untuk kedua akun tersebut, yang akun lama itu nggak bisa dipakai lagi ya Bu ya? Iya Bu, yang akun lama tuh kan yang Sulistiani 2201 itu begitu dibuka tuh larinya ke yang Sulistiani 301 Bu, dan semua yang punya itu nggak bisa dibuka, yang penilaian kinerja itu nggak bisa dibuka, semua kosong, termasuk modul-modul yang kemarin di situ hilang kayak itu Bu, nggak ada. Baik, jadi begini Bu Suli, sebagai informasi kalau sekarang memang banyak sekali kasus guru yang memiliki 2 akun. Jadi solusinya adalah kita gunakan akun Belajar ID yang baru keluar, kemudian kita aktifkan dulu, terus kita cek kira-kira bisa masuk atau tidak ke PMM-nya. Jadi kalau seandainya akun baru itu bisa masuk, maka Ibu bisa menggunakan akun baru tersebut. Sementara untuk akun yang lama itu tidak usah Ibu ganggu, biarkan saja dulu. Dan nanti pada saatnya Ibu bisa mentransferkan data di akun lama ke akun yang baru. Nah, banyak guru juga yang bertanya bahwa bagaimana Bu Rindi kalau misalnya saya ikut CGP atau misalnya sudah total di SIM PKB dan saya juga udah belajar di PMM. Nah, itu kalau seandainya Ibu sudah ada akun yang baru dan itu bisa akses PMM, maka Ibu gunakan akun yang baru dan datanya nanti Ibu transfer dari akun yang lama itu ke akun yang baru. Nanti saya coba kirimkan tutorialnya Bu ya, Ibu bisa japri saya kirimkan tutorial bagaimana caranya untuk transfer data dari akun baru ke akun lama ke akun barunya. Jadi Ibu silakan coba dulu, intinya pakai akun yang baru supaya Ibu bisa mengerjakan kinerjanya dulu. Aktifkan dulu, coba dicek bisa atau tidak masuk. Kalau misalnya bisa Ibu gunakan dulu.
Itu dulu yang harus dilakukan Bu ya. Tapi kalau kita mau butuh bantuan akun Belajar ID itu lumayan lama. Kalau sekarang per tanggal awal aja udah 4.500-an laporan baik di PMM yang e-kinerja maupun di Belajar ID gitu. Ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa Bu. Terima kasih Bu Rindi. Ya, sama-sama. Itu Pak Firdaus dan Ibu Lea tuh. Ya, silakan Pak Firdaus. Oke, Assalamualaikum Bunda dan Dewan Guru KKG. Ini Bu, saya itu kan izin menyampaikan bahwasannya memang kan Kombel Satuan Pendidikan SD kami itu sudah didaftarkan kemarin. Sudah hampir bisa Bu. Nah, yang saya tuh mau tanya itu apakah untuk KKG ini biar seluruh sekolah daftar dulu KKG Kecamatan Sako atau bagaimana itu Bu? Baru bisa kita kombelnya didaftarkan PMM. Ya, oke. Sudah Pak ya, itu pertanyaannya ya? Iya Pak, ya Bu. Kalau untuk sekolah, itu 3 gurunya yang harus menyelesaikan topik, terutama topik yang pertama sampai dengan aksi nyata. Ya, kalau untuk kombel antar sekolah, yang gini nih KKG nih, ya penggeraknya aja Pak, 3 orang. Termasuk kalau nanti Pak Firdaus akan menjadi penggerak di situ, ya harus menyelesaikan dulu. Begitu. Siapa lagi nanti? Bapak makanya lihat siapa yang gercep tuh diajak dulu tuh. Yang dari kecamatan Bapak. Yang gercep-gercep itu yang lihat, sudah tanya udah berapa tuh topik, udah belum yang pertama. Nah, ajak gitu Bapak. Baru daftar. 3 orang. Kalau tahun pertama tanya Bu Rindi itu baru hari 1 orang aja udah bisa daftar komunitas. Di tahun kedua 2 orang. Sekarang udah 3. Gitu ya Pak Bir ya. Jadi nggak perlu dia semua. Ya, tapi diharapkan seluruh sekolah itu sudah terdaftar kombelnya. Terus nama kombelnya supaya dia enak, nggak usah pakai nama yang macam-macam lah, biar tahu. Misalnya SD berapa, tulis aja. Jangan pakai namanya apa begitu yang nggak kenal. Saya nggak tahu, mau ngikutinnya juga nggak bisa. Nah, tolong saling mengikuti. Jadi kalau kita saling mengikuti komunitas, komunitas itu akan melakukan sesuatu, misalnya mengadakan webinar, ataupun juga simposium dan sebagainya, langsung ada notifikasi buat kita. Ya, begitu. Terima kasih Bu. Baik. Oke, masih ada lagi? Ada tuh Bu Lea. Ibu Lea, silakan Ibu Lea. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lea Harlita, perwakilan dari Kalidoni. Begini Bu Norma, makasih atas izinnya. Jadi untuk ini yang saya akan tanyakan itu masalah pengisian pengelolaan e-kinerja, Bu. Jadi kemarin sempat itu yang kumpul di 184. Jadi di situ ada kendala Bu, pas sudah ngisi itu sudah sudah disetujui kepala sekolah, itu sudah disepakati. Terus ada beberapa guru itu yang salah klik Bu. Jadi dia mengklik yang pilihan yang mungkin belum bisa dia lakukan selama 6 bulan ke depan begitu Bu ya. Nah, setelah disepakati ternyata di akun kepala sekolah itu sudah berubah Bu, tetapi di akun pribadi itu belum berubah. Apa itu memang server atau bagaimana? Jadi untuk menjawab itu Lea masih ragu Bu. Jadi jawabannya bagaimana yang kontrasnya begitu Bu. Nanti takut salah seperti itu. Jadi banyak guru-guru itu yang bertanya. Demikian Bu, terima kasih. Baik. Rindi, ada masukan nggak? Ada nggak kasus seperti itu ketemu? Iya Bu, kasusnya tadi ini ya, akun gurunya itu nggak bisa diakses lagi ya Bu? Oh iya, sudah diisi, sudah ditujui kepala sekolah. Tapi di kepala sekolah sudah di reset ya? Sudah berubah, tapi di gurunya nggak berubah? Iya. Oke, kemarin ada Bu kasusnya sama seperti itu. Jadi disarankan kalau seandainya seperti itu, ini kan by system karena banyak yang mengakses sehingga terkadang suka error. Jadi disarankan itu case-nya atau historinya itu dihapus terlebih dahulu Bu ya. Setelah pertama di logout dulu, setelah di logout kemudian history dan case-nya itu dihapus, lalu coba masuk kembali. Kalau seandainya masih belum, coba Ibu tunggu selama 1-2 hari. Kemarin kasusnya sama seperti di Prabu Muli Ibu, jadi dia
menunggu sampai 2 hari baru yang akun gurunya tersebut berubah sesuai dengan apa yang sudah di-riset di kepala sekolahnya. Seperti itu Bu ya. Jadi coba dulu Ibu catch sama history-nya itu dihapus dulu, keluar dulu, dihapus, kemudian login kembali Bu ya. Seperti itu Ibu. Ya. Perlu dipertegas mungkin Bu Rindi, yang hapus histori itu di kepala sekolah atau di guru? Di gurunya, di guru. Gurunya. Iya, kalau di kepala sekolah kan sudah berubah, yang bermasalah di gurunya. Gurunya, oke, Ya. begitu ya. Kalau tidak itu ada yang JPOM-nya itu ya, kemarin sudah saya Oh berikan. iya. Ada JPOM atau riset. Iya, risetnya itu ini ya Bu ya, cuma 1 kali penggunaannya. Batasnya tuh sampai tanggal 25 ini kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita nggak bisa lagi merubah karena kepala sekolah sudah menyetujui, maka pemerintah sudah memberikan lagi di form yang kata Ibu Nurma tadi untuk meriset. Tapi itu cuma 1 kali dan setelah mengisi itu menunggu sampai 3 hari maksimal. Paham Bu ya? Ya, Bisa, Bu, nanti ya? untuk lebih jelasnya nanti saya japri saja Ibu Randy. Boleh Ibu. Ya, terima kasih. Ada untungnya nih KKG nih, kita ada co-kapten, enak ya. Jadi masalahnya mudah-mudahan bisa terbantukan. Adakah yang lain? Untuk Ekin untuk pengisian aman ya? Aman Bu. Aman. Aman. Saya tanya dulu nih. Aman Bu. Oh, daftar hadirnya baru muncul tuh Bu Yuliana. Mari isi ya. Saya tanya dulu, ada nggak yang menyusun perangkat ajar? Apa Bu? Di Kombel. Di Ekin, iya. Di Kombel, bukan di Kombel. Oh iya di Bu. Dalam Ekin Iya ya. Bu, nanti akan ada tuh di perencanaan. Jadi guru akan mengupload. Bukan, di sini ada nggak yang ngambil dari sini? Dari kawan-kawan yang ada di saat ini Jimit, ada nggak yang memilih menyusun perangkat ajar? Oh, yang ditelaah itu ya Bu? Iya, kan ada. Iya. Iya, Ya, yang mungkin dari ada, Bu. Ada. Ada tapi kinerja dikurasi kan. itu. Halo, satu-satu coba, satu-satu ngomongnya. Mari Bu Linda, ada nggak yang ngambil perangkat ajar? Itu berapa nilai poinnya? 24 ya? Atau berapa? Nggak ada ya? Nah, sebenarnya itu enak. Mengapa? Karena di semester 1, semester 2 itu guru itu kan wajib menyusun itu. Dan setelah saya lihat, itu yang RPP 1 lembar, yang lain opsional ya. RPP 1 lembar. Jadi yang diminta di sana hanya identitas, tujuan, kemudian PBM-nya, asesmen dan media. Hanya itu. Dan tidak seluruh, cuma 1 saja mungkin perangkat ajarnya itu Bapak dan Ibu. Bisa diupload nanti. Ibu mohon izin Bu menambahkan Bu. Silakan. Yang masalah perangkat ajar kemarin kan sempat Rindi dan juga teman-teman itu mau mencoba yang perangkat ajar. Tetapi Ya. setelah ditelaah ternyata perangkat ajar tersebut adalah perangkat ajar yang terbit di fitur PMM. Artinya perangkat ajar tersebut harus sudah melewati kurasi terlebih dahulu Ibu. Iya betul. Jadi kami tidak jadi memilih tersebut karena takut kalau misalnya tidak tampil perangkat ajar kami di sana. Seperti itu dan itu kan kemarin Rindi berpikiran bahwa oke, kita buat FPP seperti biasa saja, kita upload seperti di bukti karya. Ternyata setelah Rindi tanyakan kembali sama rekan, harus dikurasi terlebih dahulu baru bisa masuk ke dalam kategori itu Bu. Makanya poinnya agak besar 24 kalau nggak salah. Jadi kan berpikir kok kenapa perangkat ajar yang notabene sangat mudah ternyata pas di ini 24 poin lebih besar dibandingkan yang lain, dibandingkan BIMTEK dan sebagainya. Ternyata setelah ditanya lagi itu harus melewati kurasi dulu. Seperti Betul. itu Bu. Tapi kalau kita buat dari sekarang Bu Rindi kan dikurasinya itu paling lama lah dia itu 4 minggu, 1 bulan kan. 1 bulan itu. Dicoba aja Bu, karena memang tugas Bapak dan Ibu walaupun tidak dimasukkan ke dalam RHK-nya tetap harus bikin, tetap harus buat Bapak dan Ibu itu sebagai guru menyusun perangkat ajar. Lalu upload, coba dicek panduannya. Kan ada di bawah itu kan ada cek panduan tuh. Baca, telaah bagaimana cara membuatnya, sangat jelas. Dan itu saya kira yang paling mudah gitu Bu. Jadi waktu dia dikurasi ya mungkin kalau ada gagalnya terus kita perbaiki 1 kali. Saya kira kan Bapak dan Ibu kan sudah terbiasa membuat perangkat ajar atau modul ajarnya, termasuk modul proyek juga kan bisa begitu. Dicoba aja Bu Rindi, karena memang tugas Bapak dan Ibu salah satunya menyusun perencanaan berupa perangkat ajar.
24. Nanti lebihnya nanti ambil di komunitas. Begitu. Ya, jadi jangan takut untuk mencoba ya. Jangan takut untuk mencoba. Karena saya yakin Bapak dan Ibu itu tidak mengambil poinnya yang pas-pasan. Kan tidak 32, ada pilihan yang lain. Bisa jadi ngambilnya sampai 60 begitu. Yang nggak disetujui mungkin yang 24, ya nggak apa-apa. Tapi yang lain dilakukan sehingga dia tepat 32. Dicoba, jangan takut. Begitu ya. Baik. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Ya, Oke, karena saya Bu Linda, saya kepengen punya nanti ya, dapat kabar baik dari Pak Firdaus dan Ibu Dewi dalam seminggu terakhir ini ada kabar Bu, kami sudah mau membentuk pengurus baru. Ini tidak ada habis Januari ini sudah ada, tinggal nunggu pelantikan aja, gitu ya. Siap Bun, siap. Pak Firdaus jangan ngangguk-ngangguk, siap nggak nih? Siap Bu. Semangat Sako. Pengurusnya siapa saja nih Pak Firdaus Sako? Iya. Sapok, Sudah banyak, Widuri, Bu, Bu, Finansia, terus tuh Ada di yang sini. kemarin yang lama ada. Ada. Banyak. Tolong ya, Widuri, Finansia, Sari, Bu Sari. gercep, jangan lambat-lambat. Ibu nggak mau yang lambat-lambat. Dicubit dari belakang kalau lambat. Oke, baik. Semangat. Iya, harus semangat. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Berikut saya akan sedikit menyimpulkan tentang kegiatan kita malam ini. Yang pertama yaitu program KKG disusun berdasarkan hasil refleksi. Yang kedua, pengawas dan K3S akan menjembatani kegiatan KKG. Ketiga, KKG atau kegiatan Kombel dapat dilakukan secara online offline di antar satuan pendidikan, di satuan pendidikan dan secara online. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada murid dari hasil analisis rapot sekolah satuan pendidikan yang indikatornya memerlukan memerlukan intervensi. Jadi kegiatan KKG ini kalau bisa itu berdasarkan kita mengumpulkan data dari masing-masing satuan pendidikan itu yang memerlukan intervensi terbanyak. Misalnya yang warna merah yang mana, atau budaya positifnya, atau metode pembelajarannya begitu. Yang berikutnya adalah di kegiatan Kombel ini libatkan guru penggerak. Yang berikutnya yang terkendala akun belajar yang lama bisa diganti dengan akun yang baru dengan menggunakan meminta bantuan helpdesk atau ke Bu Rindi. Yang berikutnya jangan lupa untuk daftarkan Kombel ke PMM sesegera mungkin. Saya rasa itu sudah mewakili beberapa kegiatan kita pada malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan Ibu Yuliana. Kami juga dari Ibu Nur Mahirawati, kemudian Pak Mukmin, dan saya sendiri mohon maaf atas ada hal-hal yang tidak berkenan atau waktunya yang berlebihan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan lafaz kegiatan kita malam ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mohon jangan Buka lupa dulu. Kameranya dibuka dulu yuk, foto yuk. Kita Buka foto dulu, bersama enak dulu, Bu. adanya. Buka dulu. Kameranya buka dulu semuanya biar kelihatan ganteng cantik-cantiknya ini. Bisa nggak ini? Tadi yuk. Siapa yang moto nih? Rindi, motorin. Ya Bu, siap. Siap. Mulai 1, 2, 3. Oke. Yang lagi. Oke. Ini kenapa nggak muncul baru ya? 1, 2, 3. Foto semangat gimana sih? Semangatnya mana tangannya? Ya. Mana tangannya? Tidak usah nunjuk satu tapi semangat. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini Nuryaldi ini kenapa ini? Di parkiran rumah sakit siapa yang sakit?
Iya, Nuryadi lagi sakit Bu, ada nemenin mbahnya yang sedang sakit. Kemudian adik kita tadi Bu di SD 224, adik Kiki Bu lagi opname juga. Kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera disembuhkan. Amin ya Oleh rabbal Allah alamin. Subhanahu wa taala. Oke. Kita pamit ya semuanya. Semoga mimpi Terima yang kasih indah. Bunda Nurma, Ya, terima kasih Pak sama-sama. Budi, kasih, terima Bu kasih Nurma. Terima Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oh iya Bu, kalau misalnya mau menonton lagi rekaman ini sudah kita rekam di YouTube Bu ya. Nanti dibagiin. Alhamdulillah. Nah, sekarang YouTube-nya Rindi, buatlah Iya, Bu. YouTube-nya di komunitas. Iya Bu. Jangan punya Rindi sendiri. Gitu. Iya, siap Bu. Belajar ID Palembang Bu, sudah. Oh begitu, bagus. Nanti Iya. setiap ini punya ya, nanti kan YouTube-nya sendiri di KKG-nya. Jangan sampai ketinggalan. Terima Iya, kasih. Pak. Oke, terima kasih ya izinnya. Like komennya. Terima kasih semuanya. Iya.